Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Supri. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tips yang harus diperhatikan saat kita akan berkendara bagi pemula. Jadi ini bagi pemula yang baru belajar menggunakan mobil terutamanya. Di sini menurut saya ada 9 tips yang nanti akan saya jabarkan. Jadi ini sih menurut pendapat saya ya. Jadi kalau seandainya nanti di dalam penjabarannya ada pendapat yang kurang pas, bisa teman-teman perbaiki melalui komen di kolom komentar. Baik, langsung saja akan saya paparkan 9 tips untuk pengendara pemula. Yang pertama, pengendara pemula itu harus bisa mengetahui kondisi mobil atau kendaraan kita yang akan kita pergunakan. Jadi kita itu wajib untuk memeriksa kendaraan dari mesin, terus ban mobil, terus pengecekan alat-alat, termasuk P3K itu juga kita harus siapkan di situ. Karena dengan kita mengetahui kondisi performa mesin yang tidak ada kendala, terus kondisi oli mesin itu masih layak dan bagus, terus air radiator itu juga nggak berkurang, itu setidaknya kita berkendara akan lebih percaya diri. Jadi untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan di tengah perjalanan. Kemudian pengendara pemula itu juga harus mengetahui tekanan ban mobil itu sendiri. Apakah itu tekanannya berkurang ataukah terlalu keras. Di situ setidaknya pengendara itu harus mengetahui dulu. Setelah kita memahami kondisi mobil, mesin layak, terus air radiator nggak berkurang, oli mesin juga masih dalam kondisi yang bagus, tekanan ban mobil juga masih bagus, dan yang tak kalah penting lagi, kita juga harus mempunyai surat izin mengemudi dulu. Itu juga penting buat kita pemula untuk setidaknya kita untuk melakukan perjalanan itu lebih percaya diri. Selanjutnya, ketika kita sudah masuk ke mobil itu sendiri, kita duduk di kursi pengemudi, kita harus bisa mengatur senyaman mungkin bagaimana tempat duduk kita.
mengatur ketinggian kaki, terus mengatur sudut pandang ke depan, terus mengatur spion kanan kiri. Itu juga harus kita perhatikan, karena kenyamanan kita duduk itu juga mempengaruhi cara kita berkendara. Jadi ketika kita duduknya itu kurang nyaman juga, pada saat kita berkendara juga itu agak jadi kurang nyaman gitu. Setelah kita duduk di kursi kemudi itu, selanjutnya kita jangan lupa itu harus menggunakan safety belt, sabuk pengaman ya. Sabuk pengaman itu berfungsi untuk melindungi diri kita apabila ketika mobil itu mengalami suatu benturan ya. Mohon maaf ya, ini yang kita tidak inginkan ya. Tapi untuk meminimalisir benturan itu, kita harus selalu menggunakan sabuk pengaman itu. Jadi ketika ada benturan, kita tertahan oleh sabuk pengaman itu, kita tidak terlempar ke depan atau ke samping. Nah itu sih, setelah kita menggunakan sabuk pengaman itu, kita juga setelah kita memakai sabuk pengaman, kita udah jalan, di dalam perjalanan itu kita juga harus patuh terhadap aturan lalu lintas, sopan berkendara, tidak arogan, tidak zigzag, tidak gampang mengambil jalur orang. Itu juga kita harus perhatikan, karena ketika kita tidak memperhatikan hal yang itu, kita berkendaranya dengan tidak teratur, istilahnya kita ngambil jalur orang tanpa kita ngelihat spion dulu, kita ngasih sen dulu, itu akan membahayakan pengendara lain. Di samping membahayakan pengendara lain, juga itu akan membahayakan diri kita sendiri. Jadi sopan santun dalam berkendara itu juga harus kita terapkan di diri kita. Ketika kita udah melakukan hal yang itu, ya insya Allah untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan itu akan lebih minimalisir gitu. Terus kecepatan itu juga kita harus perhatikan, karena kecepatan berkendara itu juga tidak serta-merta kita harus kenceng gitu. Mungkin orang itu bawa mobil itu untuk kenceng, untuk kecepatan tinggi, itu semua orang mungkin bisa. Tapi untuk menciptakan kenyamanan dalam kondisi kita perjalanan itu, penumpang aman, nyaman, dia merasa rileks di dalam mobil, itu kita harus bisa mengukur di mana kita saat kita harus kenceng, saat kita harus pelan gitu. Jadi kita nggak usah terpaut dengan waktu lah. Kadang kan ada yang bilang istilahnya, wow saya dari sini sampai sini hanya ditempuh 1 jam, dengan kita ditempuh dengan 1,5 jam. Itu jangan terpengaruh dengan waktu tempuh itu. Yang penting kalau menurut saya itu kita sampai di tujuan dengan nyaman dan selamat. Kalau seandainya kita harus mentargetkan waktu jam segini harus sampai di sana, kita juga harus bisa mengatur waktunya. Oh ya, berarti kalau seandainya kita jam 7 harus sudah sampai Bogor, kita berangkat dari rumah itu jam 6.
atau jam setengah 6 atau jam 5. Jadi kita memberikan spare waktu untuk di jalan. Namanya perjalanan kita kan nggak tahu, kadang lancar, kadang ketemu macet, dan kadang ya kita nggak tahu ada terkendala apa di jalan kan gitu. Jadi memberikan ruang waktu sebelum waktu yang ditentukan sampai di tujuan itu lebih penting kalau menurut saya. Terus di samping kita juga bisa mengatur kecepatan, kapan kita harus kenceng, kapan kita harus pelan, kita juga harus memperhatikan spion itu tadi. Nah, kenapa spion kita juga harus sering-sering kita lihat? Kadang kan kita ngelihat ada sopir yang sering tengok sana, tengok kiri, tengok kanan gitu. Nah, dia itu membaca kondisi di mana dalam perjalanan itu dia membaca kondisi ada apa sih di samping kanannya, ada apa sih di samping kirinya. Jadi ketika kita sudah mengetahui kanan kiri itu, kita mau pindah jalur itu sudah nyaman, sudah merasa aman, kita sudah bisa memperkirakan, oh iya kita harus mengurangi kecepatan kalau seandainya kita mau mengambil jalur orang dan mau mendahului depan kita. Karena kalau kita nggak sering-sering lihat kaca spion itu, ya takutnya itu tadi yang kita mengambil hak orang lah. Jadi tahu-tahu kita ngambil jalur orang yang nggak masih ya istilahnya kurang fokus, akhirnya dia kaget dan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan buat orang lain itu. Kemudian kita juga harus paham di saat kita akan mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Maksudnya gini, jadi setiap kita akan mendahului kendaraan yang ada di depan kita, itu wajib menggunakan jalur kanan. Jangan dibiasakan dan jangan dilakukan istilahnya untuk mendahului kendaraan yang ada di depan kita itu melalui jalur kiri. Kenapa? Karena driver itu kan adanya di sebelah kanan, jadi dia akan lebih fokus di sebelah kanan. Ketika kita akan menyalip di sebelah kanan, dia akan melihat spion sebelah kanan itu lebih cepat karena dia akan fokus. Yang pasti dia akan lihat itu spion sebelah kanan itu pasti akan sering dia lihat. Itu sih menurut analisis saya sendiri. Jadi di kita itu harus ngambil jalur kanan dan itu pun juga kita nggak boleh langsung. Itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kita mengambil jalur orang itu akan mendahului kendaraan di depan kita. Kita harus permisi dulu, kita kasih sen dulu ketika kita sudah melihat dari spion itu sebelah kanan belakang itu sudah dalam kondisi yang menurut kita aman, baru kita ambil posisi kanan untuk mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Dan setelah kita merasa sudah mendahului kendaraan yang ada di depan kita, kita juga harus kembali ke jalur kita, ke jalur kiri lagi dengan memberikan isyarat sen kiri, dan kita juga harus memperhatikan spion sebelah kiri untuk memastikan kita pindah jalur itu dengan keadaan yang aman. Jadi tidak membuat pengendara yang ada di jalur kiri itu kaget. Terus yang selanjutnya itu yang terakhir itu istirahat.
ini penting buat para driver. Istirahat itu sangat penting. Jadi untuk memastikan pengemudi itu tetap dalam kondisi bugar selama dia berkendara, itu dia harus memberikan waktu untuk istirahat. Jadi 2 jam sekali lah, kalau seandainya kita perjalanan jauh itu 2 jam sekali kita istirahat untuk menetralisir fokus kita lah. Jadi kita itu biar bisa olahraga ringan. Jadi secara tidak langsung itu aliran darah kita normal kembali lah gitu. Soalnya kan kita dalam 2 jam perjalanan itu kita kondisinya kan duduk. Ketika kita menggerakkan badan kita kan jadi agak lebih rileks dan agak lebih fresh lah. Dan itu juga yang sering saya lakukan juga ketika saya melakukan perjalanan jauh. Dan waktu istirahat itu juga nggak cukup lama juga, istilahnya mungkin ya 30 menit lah cukup lah. Kalau hanya untuk peregangan otot, terus memudarkan pikiran gitu ya, untuk istirahat, untuk ya sekedar memejamkan mata sebentar gitu. Itu sih tadi beberapa yang harus diperhatikan, yaitu pertama memeriksa kendaraan yang akan kita pakai layak atau enggak. Terus kedua, mengatur posisi duduk saat mengemudi. Yang ketiga, menggunakan sabuk pengaman. Yang keempat, mengikuti aturan lalu lintas. Yang kelimanya, mengatur kecepatan kendaraan. Yang keenam, memperhatikan kaca spion. Yang ketujuh, menggunakan jalur kanan saat akan mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Terus yang kedelapan, menghindari menggunakan telepon. Itu belum saya bahas tadi. Itu memang sangat berpengaruh karena menggunakan telepon saat kita sedang berkendara itu sangat tidak dianjurkan lah, karena sangat bahaya banget. Itu fokus kita itu jadi hilang. Yang kita tadinya fokus dengan kendaraan kita, ketika kita megang handphone itu fokus kita jadi pecah antara handphone dan kendaraan, istilahnya antara handphone dan jalanan gitu. Kalau memang ada hal yang sangat penting kita harus menggunakan handphone, usahakan kita menepi sebelah kiri dulu, berhenti, kita nyalakan lampu hazard, kita angkat telepon atau kita gunakan telepon seperlunya. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Itu yang ke-8. Terus yang ke-9, istirahat tadi. Jadi itu tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk driver pemula, terutama ya buat gambaran bahwa kita itu hidup di jalan itu harus saling sopan. Mungkin
ini saja yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Apabila dalam pembahasan tadi ada yang kurang pas, ada yang kurang tepat, mohon untuk dikoreksi, karena ini juga sebatas pemahaman dari saya, istilahnya pendapat dari saya pribadi. Untuk pendapat dari teman-teman bisa ditambahkan di kolom komentar. Oh ya, untuk kemajuan channel ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan tekan loncengnya, dan jangan lupa komen dan like-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.